Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Asamutadi, NIM 1119015, jurusan Hukum Keluarga Islam kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai potret keluarga pada makul psikologi keluarga. Langsung saja, keluarga yang saya wawancarai mempunyai identitas yaitu nama ayah Muhammad Iwan S. Usia 49, suku bangsa Jawa, agama Islam, pendidikan SMA Dwi Praja Pekalongan, pekerjaan wira swasta, mempunyai kios kayu. Alamat Kauman RT 05 RW 06 nomor 17 Gang 10A Pekalongan. Kemudian nama ibu Lailatus Zarifah, usia 45, suku bangsa Jawa, agama Islam, pendidikan SMA Islam Pekalongan, pekerjaan ibu rumah tangga dan jualan minyak tanah di rumahnya. Alamat Kauman RT 5 RW 06 nomor 17 Gang 10A Pekalongan. Kemudian deskripsi. Keluarga Bapak Iwan ini dan Mbak Ella bertempat tinggal di perkampungan, tepatnya di daerah perkotaan, lebih tepatnya belakang Masjid Agung Pekalongan. Rumah keluarga Bapak Iwan ini berposisi di belakang rumah orang tuanya dan berhubungan antara rumah keluarga Bapak Iwan dan orang tuanya. Cover rumah orang tuanya menghadap ke timur, sedangkan cover rumah keluarga Bapak Iwan ini menghadap ke selatan. Rumah keluarga Bapak Iwan ini bisa disebut minimalis karena antara ruang yang satu dengan ruang yang lain jaraknya tidak berjauhan. Rumah Bapak Iwan ini terdiri dari ruang TV, ruang tamu, 2 tempat tidur, 1 kamar mandi, dan 1 dapur. Kemudian kebetulan sekali rumah keluarga Bapak Iwan ini bersebelahan dengan rumah orang tua saya. Dan berhubungan antara kebun orang tua saya dengan rumah keluarga Bapak Iwan. Jadi bisa dikatakan apabila akan menemui keluarga tersebut bisa melalui depan rumahnya, tetapi melalui kebun saja sudah bisa menemui rumah tersebut karena saling berhubungan. Keluarga Bapak Iwan ini terdiri dari istrinya yang bernama Lailatus Zarifah dan 3 anaknya. Yang pertama yang bernama Lutfiana Sabila, umur 22 tahun. Kemudian anak yang kedua bernama Muhammad Firza Hafian, umur 17 tahun. Kemudian anak yang ketiga atau yang terakhir yang bernama Sakila Najwa, umur 9 tahun. Kemudian pendidikan anaknya yaitu yang pertama lulusan SMK, dan setelah lulus ia langsung bekerja. Kemudian anak yang kedua yang bernama Firza sedang menjalani sekolah di SMA 1 Pekalongan kelas 1. Dan anak yang terakhir yang bernama Najwa sedang sekolah di MSI Kauman 01 Pekalongan kelas 4. Pelaksanaan wawancara tempat rumah tanggal 11 Maret 2021 pukul 10.30. Kemudian perspektif orang tua. Keluarga Bapak Iwan dan Mbak Ella ini untuk mendidik karakter anak cukup banyak dengan berbagai cara, yaitu dengan disekolahkan semua anaknya yang bertujuan untuk disekolahkannya, semua anaknya agar nanti bisa menjadi generasi bangsa, dan terutama untuk karirnya anak sendiri. Karena Bapak Iwan dan Mbak Ella tidak mau anaknya apabila tidak terdidik dan tidak berpendidikan karena tidak sekolah. Menurut kedua orang tuanya bahwa anak-anaknya diberi gambaran apabila tidak sekolah akan menjadi apa kelak sudah besarnya. Karena kedua orang tuanya menginginkan agar anak-anaknya bisa melebihi orang tuanya. Menurut Mbak Ella, bahwa pengawasan terhadap anaknya juga diperlukan sebagai contoh apabila anaknya esok hari akan sekolah, ia selalu mendampingi dalam pembelajaran. Sebaliknya apabila anaknya sudah pulang dari sekolah, ia juga menanyakan bagaimana selama di sekolah tadi. Menurut Mas Iwan, pengawasan sangat diperlukan terutama pada anak laki-lakinya. Ia tidak mau apabila anak laki-lakinya mempunyai pergaulan bebas. Mas Iwan menegaskan kepada anak laki-lakinya bahwa harus memilih teman yang baik. Itu juga berlaku di semua anak-anaknya. Selain itu, menurut Mbak Ella mengenai pendidikan anak-anaknya, tidak hanya bersekolah umum saja, tetapi juga disekolahkan di DPQ atau madrasah sore. Karena harapan Mbak Ella maupun Mas Iwan menginginkan bahwa
anak-anaknya bisa mengaji dan mengetahui tajwidnya, tidak hanya bisa mengaji saja. Dalam menangani anak-anaknya yang mempunyai nilai rendah atau kurang dalam prestasi, menurut Mbak Ella akan lebih evaluasi apa yang menjadi faktornya, yang bila menemukan faktornya maka Mbak Ella akan membenarkannya. Sebaliknya, apabila anak-anaknya berhasil dalam prestasi maupun anaknya patuh terhadap perintahnya, maka Mas Iwan akan mengajak anaknya jalan-jalan naik motor, contohnya ke pantai, ke wisata, dan lain-lainnya. Karena menurut Mas Iwan, hadiah jalan-jalan merupakan hadiah yang efektif untuk anak yang masih kecil. Kemudian, untuk menghadapi zaman di mana semakin maju, terutama penggunaan handphone terhadap anak-anaknya, menurut Mas Iwan bahwa ia memberikan handphone kepada anak-anak yang sudah memerlukan, seperti kepada anak yang pertama dan anak yang kedua, karena anak yang pertama mempunyai kebutuhan untuk berkomunikasi dan anak yang kedua untuk kebutuhan sekolah. Mas Iwan sengaja tidak memberikan handphone kepada anak yang terakhir karena ia belum membutuhkan, dan Mas Iwan tidak mau apabila anaknya ketergantungan kepada handphone. Pengawasan penggunaan handphone terhadap anaknya juga diperlukan agar tidak melulu bermain handphone. Jam bermain handphone juga diperlukan. Tidak boleh main handphone selama lama. Kemudian, di dalam kehidupan bermasyarakat, Mas Iwan mengajarkan kepada anak-anaknya agar selalu mengalah terhadap siapapun. Menurut Mas Iwan, sifat mengalah tersebut bisa dilakukan apabila anaknya, terutama Najwa, yang sedang bermain dan ia bertengkar dengan temannya, maka secara otomatis Najwa akan mengalah karena ia sudah dibekali oleh Mas Iwan tentang mengalah. Menurut Mbak Ella, untuk membentuk karakter anak supaya bisa bersosial di masyarakat, harus bisa bergaul dengan teman-temannya di lingkungannya. Selain itu, mereka juga mengajarkan kepada anak-anaknya untuk tidak mempunyai sifat pemalu di masyarakat agar bisa berkembang di lingkungannya. Mengenai masalah keuangan untuk anaknya, menurut Mas Iwan dan Mbak Ella, ia memberikan uang saku sewajarnya anak sekolah, semisal 5.000 untuk anak SD, 8.000 untuk anak SMP, dan 10.000 untuk anak SMA. Kedua orang tuanya mengajarkan apabila pemberian uang saku atau uang jajan masih sisa, maka anak-anaknya disuruh untuk menabung. Fungsi dari menabung ini, Mas Iwan berharap atau Mbak Ella berharap agar suatu saat mempunyai keinginan, anaknya sendiri bisa membeli dengan sendirinya. Kemudian perspektif anak, Najwa dan Firsa mengatakan bahwa orang tua sering menasihati agar rajin belajar, beribadah, dan taat kepada orang tuanya. Kemudian Najwa dan Firsa merasa bahwa apa yang dikatakan oleh orang tuanya sangat bermanfaat, seperti orang tuanya mengajarkan mengenai pergaulan menurut anaknya bahwa ia sekarang memiliki pergaulan yang baik. Kemudian menurut anaknya Firsa dan Najwa merasa dalam beribadah maupun berkegiatan lainnya ini sudah mandiri karena sudah diajarkan dan dicontohkan oleh kedua orang tuanya. Dari apa yang dirasakan oleh anak-anaknya, disadarkan bahwa apabila ia melanggar apa yang diperintahkan maupun yang dinasihatinya, maka anaknya mempunyai rasa tidak enak apabila melanggarnya, karena kedua orang tuanya sudah mengajarkan dan memberikan contoh, tidak hanya mengerjakan saja. Kemudian observasi. Dalam pelaksanaan proses wawancara berlangsung dengan baik karena sambutan dari keluarga Mas Iwan sangat hangat dan baik. Dan ketika saya datang atau tiba di rumahnya Mas Iwan, saya dipersilakan duduk di kursi ruang tamunya. Pada saat wawancara juga diberikan jamuan seperti teh hangat serta makanan ringan, dan juga terbuka dengan kedatangan saya. Karena sambutan dari keluarga Mas Iwan, maka proses wawancara pun berjalan dengan baik. Kemudian kesimpulan dari keluarga tersebut atau analisanya, bisa kita lihat bahwa keluarga Mas Iwan sendiri sudah memenuhi dalam hal fungsi keluarga yang diantaranya adalah reproduksi, sosialisasi, edukasi, penugasan peran sosial, dukungan ekonomi, dan dukungan emosi, pemeliharaan,
dalam keluarga. Dilihat dari segi ekonomi, termasuk dalam golongan menengah, karena sudah terpenuhi secara vital secara dalam hubungan sosial yang dapat dikatakan hangat. Kemudian nilai sosial yang disampaikan oleh kedua orang tuanya kepada anak-anaknya sudah baik dalam mendidik karakter ke depannya yang sudah diajarkan oleh kedua orang tuanya, baik nilai pendidikan, nilai sosial, nilai ekonomi, dan nilai pemeliharaan dalam keluarga semenjak usia dini dan sampai besar pada anak-anaknya. Selain itu, kedua orang tuanya tersebut juga menanamkan nilai religius pada anak sejak dini sampai besar, sehingga anak tersebut sudah mempunyai pedoman iman yang ditanamkan. Dalam penyampaian sosialisasi pada anaknya juga sudah sesuai, yakni sudah terlihat dari sikap anaknya yang tidak berani melanggar peraturan yang ditanamkan oleh orang tuanya. Penyampaian terhadap anaknya juga dengan cara menasihatinya, tidak dengan cara kasar, dan juga kedua orang tuanya tersebut juga selalu mencontohkan apa yang dikatakan kepada anaknya agar anaknya dapat mencontohnya. Sekian, terima kasih. Apabila ada kesalahan, saya pribadi mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.